Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan rencana kita bahwa dalam rangka HUT Kampar yang ke-70 tanggal 5 Februari yang akan datang, kita melakukan diskusi wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat Kampar, khususnya mantan-mantan bupati, mantan wakil bupati dan mantan ketua DPRD serta tokoh-tokoh masyarakat yang berperan memajukan Kabupaten Kampar selama ini. Alhamdulillah hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan dengan salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Kampar yang sekarang sudah menjadi tokoh masyarakat Riau, mantan Bupati Kampar tahun 2006 sampai 2011. Orang tua kita, abang kami, Bang Haji Dr. Andus Burhanuddin MM. Selamat malam, Bang. Malam. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya abang semakin muda nih, Bang. Mana kebanyakan pejabat ini ada semacam post power syndrome. Ketika sudah nggak jabat mereka kelihatan uzur, tapi abang beda nih. Maka ini ilmu ini juga penting untuk kami abang sampaikan kepada kami yang muda-muda ini, semakin menikmati hidup abang. Banyak pejabat-pejabat yang kita lihat hari ini ketika sudah habis masa jabatannya malah uzur, ada semacam post power syndrome itu, dan cenderung mereka nggak menikmati hidup lagi karena mungkin barangkali ada hal-hal yang belum selesai dalam hidup mereka. Tapi Bang Burhanuddin alhamdulillah, atau Bang Boy ini alhamdulillah menikmatinya. Ini jadi barangkali ini jadi ilmu yang mesti kami tuntut dari abang nih. Oke, jadi gini, pertama tentu kita bersyukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat, dan termasuk saya sendiri saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kalau dikatakan bahwa ada penilaian mengatakan saya mungkin masih kelihatan sehat, masih kelihatan ada yang mengatakan tidak terlalu banyak berubah. Ya, betul. Sekian tahun lalu, saya kira itu patut kita syukuri ya. Saya sendiri bersyukur bahwa apa yang saya rasakan saat ini, saya masih merasa bahwa saya masih bermanfaat lah, berguna bagi masyarakat. Saya mengambil bahasa bijak dari Dr. Mahathir Muhammad ya, bahwa jangan dikenakan usia kita membuat kita tidak berbuat apa-apa. Paling tidak kita masih berpikir, masih bisa memberikan kontribusi pemikiran kita bagi masyarakat dan terutama daerah. Betul. Nah, sepanjang itu memang dibutuhkan, saya kira saya siap untuk senantiasa memberikan pemikiran, saran, masukan kepada pemerintah Kabupaten Kampar dan termasuk masyarakat tentunya. Nah, kalau dikatakan apa yang menjadi katakanlah kiat mengatakan saya mungkin masih kelihatan segar ya, tidak kelihatan banyak perubahan. Saya belajar banyak dari orang-orang tua itu mengatakan bahwa sesungguhnya hidup ini kita ikhlas saja menjalaninya. Ikhlas jalani hidup ini, semua persoalan kita hadapi, kemudian kita nikmati, dan tentu kita harus syukuri kita masih diberikan umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja kuncinya, tidak ada yang lain. Dan jangan jadikan pemikiran, jadikan jadi beban. Semua persoalan itu insya Allah akan ada solusinya, akan ada jalan keluarnya, akan ada yang terbaik diberikan Allah kepada kita. Asal kuncinya sabar dan ikhlas menjalaninya. Saya kira itu. Barangkali memang karena banyak memberi manfaat ke abang pun lebih banyak. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Tentu apa yang sudah abang lalui, keberhasilan abang mulai dari mengawali karir sebagai birokrat sampai terjadi bupati, ini barangkali perlu juga kami ingin tahu bagaimana perjalanan hidup abang dari kecil, sejak lahir, pendidikannya seperti apa, sampai akhirnya terjun ke dunia birokrat, itu bagaimana bang? Oke, setua saya dari bapak asli Air Tiris, Kabupaten Kampar, dan ibu saya kebetulan adalah orang Singapura. Dan saya juga bersama abang saya lahir di Singapura. Saya lahir tanggal 16 April tahun 1958 di Singapura. Nah, menurut penjelasan dan cerita orang tua saya dibawa ke Pekanbaru ini umur 8 bulan. Ya, artinya saya cuma numpang lahir di Singapura dengan abang saya. Dan setelah itu, sejak itu saya tinggal di Pekanbaru.
Kalau saya tidak salah, saya masa kecil itu sampai dengan umur 5 tahun saya tinggal di daerah Jalan Juanda sekarang. Nah, setelah itu kami pindah di Jalan Setiabudi dan saya sekolah di SD 16, kebetulan tidak jauh dari rumah saya. Saya menamatkan SD itu tahun 1970 karena saya masuk tahun 1964. Waktu itu umur saya kalau tidak salah saya 6 tahun. SD Rintis itu sekarang Bang ya? Ya, SD. Sekarang SD-nya itu sudah jadi kantor dinas. Kantor dinas, bukan sekolah lagi. Nah, kemudian saya melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama waktu namanya SMEP. Kenapa saya melanjutkan ke SMEP? Karena memang orang tua saya adalah pedagang. SMP-nya di mana Bang? SMEP. Oh, SMEP itu ya? Ya, oh, SMEP gitu itu. Ya? Jadi dulu nama Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, SMEP. Oh, gitu ya. Nah, saya terinspirasi, termotivasi orang tua saya pedagang. Sehingga saya waktu kecil itu kalau ditanya oleh teman-teman, oleh orang, apa cita-cita? Saya bilang saya ingin menjadi seperti ayah saya, atau menjadi pengusaha, jadi pedagang. Maka saya masuk sekolahnya ke sekolah ekonomi. Nah, setelah tamat SMEP tahun 1973, saya melanjutkan ke SEMIA Pekanbaru. SEMIA Negeri yang sekarang, Bang? SEMIA Negeri Pekanbaru sekarang. Itu tamat tahun 76. Sekali lagi saya katakan saya meneruskan jalur yang saya sudah rintis dari Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Motivasinya orang tua aja dari orang tua saya. Jadi saya tidak pernah berpikir menjadi birokrat, apalagi menjadi bupati. Betul. Saya hanya waktu itu berpikir orang tua saya jadi dagang, mungkin saya bisa mewarisi bakat dagang orang tua saya. Nah, setelah saya tamat SEMIA tahun 76, saya kembali lagi kuliah di Fakultas Ekonomi. Artinya memang jalur saya itu dari awal sudah dirintis ya. Sudah dirintis dari ekonomi gitu. Jadi memang saya termotivasi, terinspirasi menjadi seorang pengusaha sebenarnya. Sampai saya tamat, kemudian saya tamat tahun 76. Kemudian tahun 76 tamat SEMIA, saya masuk kuliah tahun 77. Kalau saya tidak salah, seingat saya, karena dulu masih sistem pendidikan di kampus sistem lama ya. Sehingga waktu itu orang tamatnya rata-rata kan 5 tahun, 6 tahun ya. Saya tamat tahun 83. Tamat 83, kemudian ada rentang waktu yang saya kosong. Nah, waktu itu secara kebetulan tahun 78 itu orang tua saya usahanya ya bangkrut ya. Gulung tikar gitu. Usahanya. Usaha apa tuh Bang? Dagang tekstil itu, dagang kain, toko Garuda. Berarti sudah main ke Malaysia juga ya? Ke Singapura. Impor ya? Impor ya? Ya, bukan usaha-usaha pertukaran barang. Iya, bukan border trade, tapi memang bukan border. Tapi memang ayah saya membawa itu dari luar gitu. Ya. Cikal bakal pasar bawah sekarang lah Bang ya? Iya. Jadi orang tua saya bangkrut. Saya berpikir 78 ya? Tahun 78 meneruskan kuliah apa enggak. Nah, waktu itu saya sampai berpikir untuk mencari kerja tahun 78 itu saya baru masuk kuliah gitu. Betul. 77 baru tahun pertama masuk. Saya sebenarnya diterima kerja di PT Kulim waktu itu. PT Kulim itu bergerak di usaha forestry, kayu balak. Saya diterima, saya lapor kepada ibu saya, karena orang tua saya waktu itu sudah dia bangkrut, dia lari. Bukan lari, artinya dia nggak sanggup lagi menghadapi tuntutan orang minta utang sama dia. Dia menghilang. Informasi beliau ke Malaysia. Nah, tinggal kami adik-beradik sama ibu saya. Nah, saya melamar kerja, kemudian diterima, tetapi saya ditempatkan di daerah Gelombang sana, di Kandis, Simpang Gelombang. Nah, saya lapor sama ibu saya bilang, Mak, saya panggil Mama ya, Mak, saya diterima kerja, tetapi saya ditempatkan di Gelombang sana, di Kandis. Artinya saya harus berhenti kuliah. Nah, ibu saya bilang, mak saya bilang, tak usah kau bekerja, ya kan.
kuliahlah terus. Apa yang ada kita nikmati, kita makan apa adanya. Waktu itu memang ekonomi kami memang sedang jatuh gitu. Tapi semangat orang tua saya, kemudian cara berpikir orang tua saya, terutama ibu saya dan emak saya dan bapak saya mengatakan jangan berhenti kuliah, tetap kuliah. Walaupun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, alhamdulillah juga saya tamat kuliah. 72 ya. Tamat tahun 83. 83 ya. 83, kemudian ada waktu lowong 2 tahun. Ya, saya bantu-bantu orang tua lah ya, apa yang bisa saya lakukan. Kemudian tahun 85 ada penerimaan pegawai. Penerimaan pegawai waktu itu memang dibuka kesempatan bagi sarjana. Saya sudah selesai sarjana ekonomi. Betul. Ya. Dibuka peluang penerimaan calon pegawai CPNS tahun 85 dan saya coba ikut gitu. Abang kuliahnya di mana dulu, Bang? Di Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Oh, Riau ya, betul. Dekat-dekat saja. Ya. Kemudian alhamdulillah saya lulus dan diterima Di Pemprov Riau itu ya? di Pemprov Riau dan saya ditempatkan di Bengkalis. Beberapa teman saya satu angkatan yang masuk kerja itu ditempatkan di kabupaten lain, diantaranya saya Pak Zulher. Ya. Pak Zulher ditempatkan di Kampar. Emang satu angkatan deh? Satu angkatan ya? penerimaan pegawai. Iya. Jadi kami sama-sama berjuang waktu tes pegawai, sama-sama ikut LPJ, latihan prajabatan waktu itu, sama-sama. Kemudian penempatannya berbeda, beliau di Kampar, saya di Bengkalis, dan kita berkarirlah masing-masing di Bengkalis. Nah, saya mulai berkarir di Bengkalis itu tahun 1985. Menjadi staf di Bapeda, kantor Bapeda Kabupaten Bengkalis. Saya berkarir dari staf biasa sampai akhirnya saya pada tahun 2002 saya menjadi ketua Bapeda. Ketua Bapeda, ya saya beberapa kali bergeser jabatan. Saya pernah jadi kepala dinas. Kalau di Bapeda saya berapa jadi kabit fisik, kabit sosbud. Memang dari bawah ekonomi. berbeda, ya? Saya dari bawah. Iya, betul. Ya. Kemudian setelah itu saya pernah menjadi kepala dinas perindustrian. Kemudian berikutnya saya pernah menjabat sebagai asisten administrasi, asisten 2. Iya. Kemudian saya pada waktu menjadi asisten 2 itu di Bengkalis, saya merangkap sebagai PLT Kepala Dinas PU. Yeah. Nah, waktu itu ada persoalan, Kepala Dinasnya meninggalkan tugas, saya ditugaskan Bupati untuk merangkap jabatan. Dan sampai saya juga bergeser ke Ketua Bapeda, waktu itu bukan Kepala Bapeda, masih Ketua Bapeda namanya. Saya masih merangkap Kepala PU. Kepala PU Bengkalis. Jabatan Kepala PU itu pelaksana tugas saya, nggak salah saya 8 atau 9 bulan. Nah, setelah itu saya ingin berkarir ke provinsi. Karena anak dan istri saya sudah pindah ke provinsi. Dan tahun 2005 saya mengajukan permohonan pindah dari Bengkalis. Jabatan terakhir saya di Bengkalis adalah Ketua Bapeda. Kemudian 20 tahun apa di Bengkalis ya? Persis 20 tahun. Dari tahun 85 sampai 2005. Iya. Ya. Kemudian saya alhamdulillah diberikan amanah. Setelah saya pindah ke provinsi, saya diberi amanah tugas oleh Pak Gubernur Riau waktu itu Pak Rusdi Jenal menjadi Kepala Dinas Kehutanan. Iya. Nah, saya menjabat di kehutanan itu tidak lama. Kalau tidak salah saya juga sekitar 9 bulan. Berapa 9 bulan. Terus saya juga waktu itu diberi izin oleh Gubernur dan dukungan masyarakat. Saya maju 2006 ya. Sebagai calon bupati. Ya, alhamdulillah terpilih. Dan dilantik kalau saya tidak salah 11 Desember tahun 2006. Ya. Nah, kemudian berakhir masa jabatan saya 10 Desember tahun 2011. Ya. Nah, itulah perjalanan karir saya, mulai dari staf biasa dan saya tidak pernah berpikir mau jadi bupati. Betul. Nah, saya katakan hidup ini dijalani saja, kemudian kita nikmati dan syukuri. Ya. Nah, jabatan itu memang sudah
takdir Allah, kehendak Allah, apapun itu kita harus percaya kehendak Allah. Kalau dilihat dari karir birokrat Bang Boy ini 20 tahun di Bengkalis, artinya sudah memahami sekali kondisi Bengkalis, baik itu politiknya, ekonomi dan sebagainya. Makanya nggak heran juga saya beberapa orang kalau ingin tahu tentang Bengkalis bertanya ke Bang Boy. Benar dong ya? Ya, jadi saya kira dalam rentang waktu 20 tahun itu menjadi pegawai negeri di sebuah daerah, tentu banyak hal yang kita hadapi, kita jalani, dan tentu akhirnya kita mengetahui persoalan-persoalan apa yang terjadi di Kabupaten Bengkalis tempat saya berkarir. Dan saya memang dalam 20 tahun saya berkarir di Bengkalis, 14 tahun itu saya di Bapeda gitu. Mulai dari staf, kepala bidang, sampai ketua Bapeda. Sehingga alhamdulillah karena saya banyak bertugas di Bapeda, ya tentu saya tahu persis apa yang menjadi persoalan-persoalan berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Maka ketika Bang Boy hadir di Kampar itu memang sebagai pendatang baru yang sangat diperhitungkan. Datang baru ke Provinsi Riau langsung maju ke Kampar. Jadi memang apanya tuh gemanya luar biasa saat itu. Dan memang saat Bang Boy jadi bupati 2006, saya waktu itu masih sedang kuliah itu. Memang kondisi pemerintahan saat itu memang banyak berubah. Saya informasi dari teman-teman, baik di birokrat sendiri, mungkin karena penguasaan Abang di Bapeda yang sudah matang. Sebab memang dari beberapa waktu ini saya lihat kalau pemerintah daerah itu matang konsep di Bapeda, maka ketika pembahasan APBD itu clean and clear saya lihat. Dan zaman Bang Boy, saya tanya kepada teman-teman, itu memang seperti itu. Termasuk teman-teman pengusaha, kontraktor, semua bisa menikmati. Tidak ada dibentuk semacam kubu-kubu, tapi semua menikmati. Itu yang saya dapat beritanya. Maka sampai hari ini nama Bang Boy masih baik di Kampar. Alhamdulillah. Artinya tidak ada hal-hal yang mencoret prestasi Bang Boy di Kampar. Ya, alhamdulillah. Itu yang kita dengar. Apa tuh Bang? Kiat Abang, kalau dari perjalanan itu Abang memang matang di Bapeda ini kan? Artinya perjalanan karir Abang nikmati dengan seperti tadi, tidak ada neko-neko, tapi perjalanan karirnya cukup melejit nih. Apa kira-kira kiatnya tuh Bang? Jadi begini, saya kan tidak pernah meminta untuk menjadi katakanlah staf dan menjabat di Bapeda sampai 14 tahun gitu. Iya, betul. Itu kan penilaian pimpinan kita waktu itu Bupati Bengkalis. Nah, saya bergeser dari staf biasa menjadi kabid ekonomi, kabid pendataan, kabid fisik. Jadi hampir semua jabatan di Bapeda itu pernah saya tempati gitu, saya jalani gitu. Nah, tentu saya katakan tadi, berpengalaman di Bapeda itu, kalau orang mengatakan Bapeda kan sebagai dapurnya perencanaan pembangunan. Betul. Semua aspek pembangunan itu digodok itu, diformulasikan, dirancang itu di Bapeda. Nah, berbekal pengetahuan, pengalaman itulah saya terapkan pada saat menjadi Bupati Kampar. Makanya saya dengar dari birokrat senior, kalau sudah pembahasan APBD di kantor Bupati Kampar tuh Bang Boy ini nggak bisa dibohongi. Artinya apa yang disampaikan kepada dinas, Bang Boy sudah tahu duluan. Saya sudah mengalami itu, karena sudah matang itu. Sana ya. Jadi saya bilang sama staf waktu saya jadi bupati, saya bilang ya kalian nggak bisa nggak bisa bohongin saya, karena saya udah tahu itu, karena saya pernah menjalani itu gitu. Nah, kemudian kalau tadi sebut di dunia usaha kontraktor, saya juga berpengalaman 9 bulan melaksanakan tugas sebagai kepala SPU. Nah, waktu itu juga proses tender juga kita lakukan. Jadi saya juga berpengalaman di dinas PU. Nah, kalau teman-teman menilai bahwa saya menjabat Bupati Kampar, para kontraktor yang usaha itu merasa terakomodir, kemudian bisa katakanlah bisa bersinergi untuk sama-sama membangun Kampar, ya saya kira kiatnya nggak ada masalah, bukan kiatnya sederhana saja, laksanakan saja sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya kan, saya sudah sampaikan kepada staf saya,
sesuai proses sesuai dengan aturan berlaku, itu saja kuncinya. Nah, sehingga tidak ada hal-hal yang barangkali bisa membuat orang terjadi gesekan, membuat orang mungkin tidak puas. Kita transparan saja. Betul. Nah, saya ingatkan kepada staf saya seperti itu. Nah, silakan dicek lah kepada kepala dinas. Pernah nggak saya memberikan arahan yang bisa mengarahkan pada hal tertentu? Enggak. Betul. Kalian bertanggung jawab, kalian proses, kalian akan anunya itu sih, Bang, mempertanggungjawabkan. Jadi saya kira nggak sederhana saja laksanakan tugas dengan. Ini menarik nih, Bang. Walaupun saya belum berkecimpung di politik praktis, tapi ketika Bang Boy maju Pilkada Kampar ini gaungnya luar biasa nih. Bahkan tim suksesnya banyak sekali nih. Ada Hunter, saya dengar itu. Ini bagaimana cerita menarik awal Abangnya maju jadi Bupati Kampar? Jadi begini. Pada saat saya mulai bertugas di Provinsi Riau di Dinas Kehutanan, saya ingat waktu itu saya bertugas di provinsi itu Agustus tahun 2005. Saya dilantik itu nggak salah saya tanggal 10 Agustus tahun 2005 menjadi kepala dinas Kehutanan. Nah, waktu itu sudah mulai ada katakanlah mulai ada dorongan, bukan dorongan, tapi itu sudah mulai proses tentang pilkada waktu Abang di Bengkalis sudah ada? Belum ya? Belum. Saya begitu pindah di provinsi mulai ini waktu itu kan sudah mulai ada proses pemilihan bupati tahun 2006. Kalau tidak salah saya mulainya itu prosesnya pemilihannya kalau nggak salah saya bulan Juli apa Agustus gitu, nggak salah itu, saya lupa. Nah, jadi saya baru beberapa bulan bertugas di Dinas Kehutanan, beberapa tokoh masyarakat datang ketemu saya, menyampaikan mereka mendorong, mengharapkan saya maju. Saya katakan seperti tidak mungkin, saya katakan. Kenapa? Walaupun saya orang Kampar, tapi saya nggak pernah berkiprah di Kampar, sehingga orang Kampar mungkin tidak kenal saya. Saya nggak pesimis lah waktu itu. Saya bilang nggak mungkin lah saya bisa. Karena memang nggak ada cita-cita, bukan direncanakan ya. Nggak punya cita-cita, nggak punya keinginan. Didorong lagi. Saya bilang, loh, saya nggak dikenal orang, gimana saya mau menjadi bupati gitu. Nah, dalam perjalanan waktu itu saya didatangi teman-teman beberapa teman. Saya sebut aja lah Pak Safrijal, kemudian waktu itu Pak Sarkawi dan Pak Jalius yang almarhum. Itu datang ketemu saya, ngobrol-ngobrol. Mereka juga mengatakan Kampar itu memerlukan birokrat lah waktu itu, bahasa mereka. Hal yang sama saya sampaikan. Bagaimana mungkin saya maju jadi calon bupati seorang nggak kenal saya? Nah, teman-teman ini memberikan saran waktu itu mengatakan bahwa ada caranya, katanya. Caranya gimana? Nah, secara kebetulan waktu itu organisasi Kosgoro itu Kampar, Kosgoro 1957 itu baru terpilih kepengurusannya. Kalau tidak salah saya waktu itu Pak Zulher. Pak Zulher jadi ketua, tapi belum sempat dilantik. Tapi struktur kepengurusan sudah ada. Nah, teman-teman menyarankan bagaimana kalau kita menggunakan Kosgoro ini untuk sosialisasi. Saya bilang, apa mungkin? Saya bukan pengurus Kosgoro. Nah, kemudian saya diminta dari salah satu dewan pembina Kosgoro. Oke, kalau gitu saya kebetulan itu ketuanya Pak Zulher. Saya komunikasi konsultasi dengan Pak Zulher gitu. Nah, kebetulan Pak Zulher sedang berhalangan waktu itu. Beliau tidak bisa mengembangkan Kosgoro ini. Nah, saya tanya, kalau izin saya akan kembangkan, saya akan lantik seluruh pengusaha kecamatan dan kita sebarluaskan Kosgoro ini, kita kibarkan bendera Kosgoro.
Beliau setuju, saya setuju katanya. Oke lah, lanjut. Nah, situlah saya mulai sosialisasi sambil pelantikan kepengurusan Kosgoro kecamatan. Nah, itu saya mulai jalan. Kalau tidak salah saya ada 15 kecamatan ya dilantik kepengurusannya. Nah, dalam proses itu saya melapor kepada Pak Gubernur, Pak Rusli Jenal. Saya melihat bahwa respon masyarakat semakin hari semakin saya lihat semakin positif ya, saya lihat. Nah, saya sampaikan Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga monitor ternyata. Saya sering turun. Nah, saya sampaikan Pak Gubernur, kalau Bapak izin masyarakat Kampar mendorong saya, mengusung saya untuk maju, saya bilang. Beliau mengatakan silakan sosialisasi lah. Karena dia bilang manggil saya awak itu kan belum dikenal. Nah, oke lah kalau Pak Gubernur izin, saya minta waktu, saya bilang. Saya masuk kerja sampai jam 10, 11, jam 10 saya keliling, saya bilang. Oke, beliau setuju. Setuju. Saya sosialisasi lah. Dalam rentang waktu 3 bulan saya sosialisasi itu. Seingat saya memang 3 bulan. Dan saya memang diberikan target. Saya bilang Pak Gubernur waktu itu, Pak Rusli Jenal ketua Golkar. Berarti sudah dapat restu saat itu, Bang ya? Belum restu, tapi beliau memberikan kesempatan saya untuk sosialisasi. Jadi saya bilang, Pak Gubernur, Pak Ketua, saya baru maju kalau saya dukung Partai Golkar. Ya enggak apa-apa, nanti kita lihat survei. Kemudian waktu itu memang ada ketentuan bahwa setelah hasil survei menentukan siapa yang akan diusung Golkar itu melalui konvensi. Konvensi Partai Golkar. Zaman itu masih konvensi, Bang. Konvensi. Itu kan. Saya ingatlah waktu itu awal pertama kali survei pertama, hasil survei saya 0,2. Memang betul-betul belum dikenal ya. 0,2. Waktu itu kalau tidak salah saya bulan konvensi itu tidak salah saya Juni. Bulan-bulan Maret itu masih 0,2. Waktu abang memang kasih, Bang ya? Waktu siuman hitungan bulan. Jadi, 0,2. Saya tahu dari mana? Saya waktu itu diminta untuk menghadap Pak Ruli Hairul Azwar, Wakil Sekjen. Saya pergilah beberapa pengurus Golkar, ketemu beliau sampaikan, survei Anda baru 0,2%. Sedangkan konvensi 3 bulan lagi. Betul. Apa Anda siap? Yakin bisa? Saya bilang, insya Allah, kasih saya waktu. Oke, kalau Anda bisa dapatkan hasil survei 5%, Anda berhak ikut konvensi. Calon, ya? Nah, gitu. Saya bilang, insya Allah, saya jalan. Setelah itu saya jalan siang malam. Saya keluar dari rumah, saya udah izin betul sama Pak Rusli Jenal, saya udah nggak masuk kantor lagi tuh, boleh katakan. Saya berangkat dari rumah itu jam 7, jam 8 pagi, pulang jam 2, 3 pagi lagi. Terus 3 bulan. Satu hari saya bisa 5 titik, 4 titik, bahkan pernah 6 titik yang saya lakukan sosialisasi. Siang malam, dan alhamdulillah hasilnya memang kelihatan. Dalam rentang waktu 3 bulan itu saya sudah lebih dari 55%. Di mana-mana saat itu orang udah bicara Bang Boy, Bang Boy. Artinya mungkin saya kan waktu itu masih belum terjun ke mungkin. Masih anak sekolah kan. Jadi, tapi sudah mendengar gaungnya ini. Saya melihat bahwa respon masyarakat semakin hari semakin mungkin waktu itu yang saya tangkap, keinginan masyarakat Kampar itu ada perubahan. Nah, ini kesempatan, peluang bagi saya untuk menawarkan bahwa saya mungkin orang yang mungkin bisa melakukan perubahan itu. Itu yang saya sosialisasikan. Nah, sampailah waktu konvensi Partai Golkar, hasil survei saya sudah, kebetulan hasil survei itu saya di atas Pak Nasrul dan Pak Gafar Usman. 3 orang calon ya? Saya waktu itu seingat saya nomor 3 hasil survei. Nomor 1 Pak Jepri Nur, hasil survei Pak Golkar. Jepri ikut juga? Survei Golkar, Nomor 2 Pak Mas Nur. Saya nomor 3.
udah 5% lebih gitu. Nah, sampai waktu konvensi Golkar yang maju itu 3. Saya, Pak Nasrul Effendi, dan Pak Ghaffar Usman. Iya. Nah, singkat cerita, konvensi itu dinamikanya luar biasa, ya kan? Alhamdulillah, saya mendapatkan dukungan terbanyak. Karena waktu itu kan ada voting block namanya. Betul. Pusat punya voting block 20%. Hitungannya ya, persentasenya. Ternyata pusat waktu itu abstain, Ya. netral. Waktu itu eksekutornya kalau nggak salah Pak Firman Subagio atau Pak Idris Lena, saya nggak salah, hadir waktu itu rapat. Iya, iya. Nah, voting block provinsi Pak Gubernur. waktu itu eksekutornya, nah ini masih waktu itu dinamikanya luar biasa. Iya, iya. Kemudian Pak Rusdi Jainal menelpon Buya Bahtiar Daud. Iya. Pada waktu deadlock, Mertuanya Pak Saprizal ya, ya. mertua Pak Saprizal, waktu deadlock itu beliau sempat sholat istiqoroh, cerita beliau ke saya. Terus dia mendapat telepon dari Pak Rusdi Jainal. Mandat yang diberikan Pak Rusdi Jainal lewat telepon, Buya saya berikan tugas dan kepercayaan menjadi eksekutor. Tadinya itu adalah sekjen provinsi, Pak Mujito. Iya. Nah, kemudian untuk Golkar Kampar waktu itu karatekernya Pak Andi Rahman. Ternyata beliau memberikan suara ke Pak Nasrun. Iya. Nah, itu kan berarti kan 20, 30, 20, 70. 20 itu PKPK. Seluruh PK hitungnya 20. 20. Ya. 10 itu mendirikan satu-satu anunya. Kalau tidak salah saya itu gitu kan. Nah, PKPK waktu itu terpolarisasi, sebagian dukung Pak Masnur, Pak Rizky Jepri, sebagian dukung saya. Tapi karena saya mendapatkan suara terbesar 30%, saya dapat dukungan lagi dari PK ada 5. Kalau salah saya apa lagi saya terus, sehingga saya mendapatkan suara itu 35 atau 36%, 20% kan abstain. Yeah. Nah, Pak Nasrun dapat berapa, Pak Ghaffar sudah itu suaranya. Berarti Pak Nasrun nomor 2, Pak Ghaffar yang ketiga. Ya. Nah, situlah saya sudah diputuskan diusung oleh Partai Golkar dari hasil konvensi. Saya belum punya calon wakil waktu itu. Yeah. Nah, untuk mendapatkan calon wakilnya dinamikanya lain lagi gitu. Nah, saya harus memilih siapa calon wakil saya. Nah, dengan berbagai pertimbangan waktu itu saya menyatakan kepada Pak Ketua, Pak Rusli, saya berharap wakil ini orang yang berbasis partai dan massa. Nah, jatuhlah pilihan saya kepada Teguh Sawono. Nah, ada proses juga sebelum saya ke Teguh Sawono. Kenapa saya milih Teguh Sawono? Tentu itu pertimbangannya. Pertama, dia berbasis partai PKS, kemudian berbasis komunitas. Waktu itu kebetulan dia adalah salah satu putra Jawa yang waktu itu pada saat saya sosialisasi di masyarakat, terutama desa-desa ekstran. Nah, semua menyatakan harapan, Pak Burhan, kami siap dukung Bapak, asal Bapak bercanggung dengan orang Jawa. Nah, saya amati itu, saya cermati itu, dan ternyata benar. Karena untuk bisa mendapatkan dukungan secara mayoritas, ya suka tidak suka. Ya, betul. Bukan kita melakukan dikotomi antara suku dengan suku, ras bukan. Tapi faktanya waktu itu adalah saya harus memilih dari komunitas Jawa. Betul. Ini yang terjadi. Nah, akhirnya saya berpasangan dengan Pak Teguh Sawono, dan saya juga pada saat setelah berpasangan itu kami hanya punya rentang waktunya 2 bulan apa 3 bulan. Setelah itu setelah konvensi itu langsung ada pemilihan gitu. 2 bulan tidak salah saya. Saya buat apa? Saya super pertama 0,2%. Iya. Berproses 3 bulan jadi 5%. Nah, ini yang saya lihat fenomena yang terjadi pada waktu itu ya. Jadi kembali saya tidak pernah bermimpi jadi bupati, berkeinginan jadi bupati, tapi Allah yang menentukan saya ditakdirkan juga menjadi bupati.
Saya mengatakan tidak bisa kita menghindar takdir dan tidak bisa melawan takdir. Betul. Takdirnya ya saya ditakdirkan jadi bupati, itu saja. Ya. Kemudian semasa Abang menjabat bupati juga saat itu kondisinya saya lihat Golkar pun itu Ya, di mana-mana, masih ada. karena sentuhan tangan dinginnya ini sampai ke desa-desa, geliat Golkar ini luar biasa saat itu, Bang. Nah, mungkin ada juga masukan Abang untuk Golkar saat ini. Golkar Kampar kan dalam sejarahnya baru pemilu yang lalu kita Golkar Kampar mengalami barangkali agak sedikit berbeda hasil dengan sebelumnya. Dalam sejarahnya tidak menjadi pimpinan atau pemenang pemilu. Ini mungkin ada masukan bagi Abang. Bagaimana dulu Abang Mohon maaf lah ya, saya tidak dalam kapasitas menilai, mengevaluasi Partai Golkar ya. Tapi fakta sejarah memang Golkar selama ini mulai dari Orde Baru itu menjadi katakanlah mayoritas di DPRD Kabupaten Kampar. Ya, zaman saya 13-11 turun jadi 9 dan kemarin tinggal 6. Ya, jadi periode semakin ini ada. Nah, saya kira ini itu menjadi satu hal yang perlu katakanlah dipikirkan, kemudian dievaluasi kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah dalam pembinaan kader yang kurang? Saya kira tidaklah elok saya memberikan karena saya bukan di struktur Partai Golkar. Nanti orang mengatakan menilai saya, kenapa pula Pak Boy yang menilai Golkar gitu. Tapi yang pasti ya saya katakan sepengetahuan saya bahwa Kampar itu selama ini menjadi lumbung Golkar. Nah, pencapaian terakhir tahun 2019 hanya 6. Nah, ini perlu menjadi, saya katakan menjadi perhatian, menjadi evaluasi bagi pengurus. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Ya, pasti ada sesuatu lah. Betul. Ya, pasti ada sesuatu yang membuat mungkin orang kenapa tidak ke Golkar lagi? Apakah dalam penempatan caleg-calegnya waktu itu, kemudian juga ada hal-hal lain, pembinaannya yang masih belum begitu masif, belum begitu ada faktor-faktor yang seperti itu menjadi masukan lah. Nah, kalau saya saran, saya kira dengan kepengurusan yang baru ya, Adinda saya Repol, kemudian juga dibantu oleh beberapa pengurus-pengurus lain, saya kira peluang untuk mengangkat kembali Partai Golkar itu masih terbuka. Ya, kuncinya pada itu tadi, pembinaan kader, kaderisasi, merangkul semua pihak, jangan memukul. Ada pihak-pihak lain yang ditinggalkan, gitu. Bahkan ada pihak-pihak lain yang dikucilkan. Gitu. Bagaimanapun mereka punya basis massa. Ya, maksud saya, cobalah rangkul kembali tokoh-tokoh. Ya, banyak saya kira tokoh-tokoh Golkar yang masih cinta pada Golkar lah ya. Nah, persoalan kan komunikasi saja. Betul. Nah, sekarang gimana membangun komunikasi pengurus sekarang di bawah pimpinan Repol untuk kembali bisa mengajak para tokoh untuk bisa memberikan pemikirannya, kontribusinya seperti apa. Bagaimanapun mereka orang-orang yang berpengalaman ya. Kemudian juga punya pengikut setia lah. Kata mereka mungkin masih diikuti orang, didengar orang gitu. Kalau ini dirangkul mungkin kekuatannya luar biasa. Ya. Seorang Burhanuddin mungkin juga masih banyak pengikut juga. Betul. Ya kan? Betul. Nah, makanya saya tanya ke Abang masalah Golkar ini. Karena catatan sejarah Golkar, zaman Abang Golkar mayoritas dan luar biasa nih. Lebih dari 10% itu kan 30% lebih itu. Iya. Hampir 30%. Ya. 13 ya. Ya, itu sebenarnya saya katakan. Saya tidak mengatakan bahwa pengurus lalu itu salah apa tidak ya. Itu masyarakat yang menilainya ya. Saya hanya mengatakan bahwa yang menentukan untuk bisa sebuah partai itu berhasil atau tidak itu adalah pada saat rekrutmen caleg-caleg itu. Bukan karena faktor kedekatan dengan si A, dengan pengurus, dengan ketua, tapi orang-orang betul-betul berbasis massa. Itu salah satu kunci ya. Kuncinya di situ. Jangan kena faktor kedekatan, jangan faktor suka tak suka. Kalau kita bicara faktor suka tak suka, banyak orang yang terbuang. Betul.
Ada orang ya, setahu saya, ada orang, nggak usah saya sebut lah, ada orang dulunya dia Golkar, pindah partai manapun dia pasti terpilih. Betul. Sayang kan Golkar tidak merangkul dia lagi gitu. Betul. Saya amati kemarin ada beberapa orang yang tadinya Golkar, pengen masuk Golkar, pengen dicaleg Golkar, tidak terakomodir, pindah partainya terpilih gitu. Rugi ya Bang ya. Gitu Nah, ya. yang rugi siapa? Orang tadi dia mau ke Golkar kok, Ya betul. ya kan? Ya. Nah, ada apa gitu ya? Ya. Nah, saya katakan pada saat rekrutmen itu bukalah kita ini. Jangan suka ndak suka, Berbesar hati. berbesar hati lah. Kita ingin membesarkan partai atau betul. individu gitu. Ya. Nah, ini saran saya seperti itu. Ya. Mohon maaf ya pada pengurus, saya tidak dalam rangka ini- mengevaluasi Betul. kinerja. Ini masukan luar biasa Anda, nih, gitu. karena Tapi beliau punya sejarah. Karena saya punya sejarah, catatan sejarah, saya pernah jadi ketua Golkar. Ya. Saya juga tahu persis kenapa kekecewaan mereka kepada Golkar seperti apa. Mereka sampaikan ke saya. Nah, kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan itu, terserah Golkar mau terima apa enggak. Ya. Ya, tapi itu fakta loh. Betul. Nah, paling tidak ada 3-4 orang yang tadinya orang Golkar pindah partai terpilih. Iya, betul. Saya nggak usah sebut namanya lah. Ya. Ini masukan luar Anda biasa. Adinda mungkin tahu siapa orangnya. Ya. Nah, itu udah berapa kursi hilang gitu loh. Betul. Kenapa hubungan yang kurang harmonis? Ya. Mestinya dalam hal itu dikesampingkan. Kita bicara soal kepentingan partai, bukan soal pribadi, soal individu gitu. Ya. Ini- Saya maaf lah pada Golkar, enggak, ini karena Anda menanyakan saya, Betul. Adinda menanyakan saya menyampaikan apa adanya. Terserah Golkar mau dengar, mau terima apa enggak, silahkan. Tapi menurut saya ini perlu menjadi catatan. Nah, mudah-mudahan pada tahun 2024 Golkar makin terbuka. Ya. Makin terbuka. Enggak peduli orang dari partai mana, kalau dia memang punya basis massa, punya potensi, kenapa? Betul. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang mohon maaf saya amati gitu ya, di Golkar ini. Yang sibuk mau jadi caleg itu pengurus gitu. Iya, betul. Mestinya mereka juga mengevaluasi, introspeksi Kemampuannya. kemampuan mereka, punya peluang nggak? Iya. Siap nggak menghadapi itu? Jangan hanya sekedar akhirnya kan orang yang punya potensi itu jadi tersisih gitu loh. Iya. Karena kan mengakomodir pengurus, kalau nggak diikut dia merajuk. Tanyakan betul pada Anda siap nggak ini caleg nih? Betul. Dan ternyata setelah kita amati, Berhasil. enggak, yang mau maju, pengen maju tapi enggak punya kesiapan, enggak terpilih juga. Yang tersisihkan malah terpilih. Yang terpilih malah dari partai lain. cari partai lain gitu. Betul. Artinya yang begini-gini perlu menjadi catatan perhatian oleh Terima kasih banyak nih masukan Bang Boy ini. teman-teman Partai Golkar lah. Terserah. Mohon maaf ya, saya sekali lagi saya katakan saya tidak menjudge kalian. Ini luar biasa nih Bang. Ini masukan Saya luar biasa. sampaikan walaupun ini pahit ya, saya perlu sampaikan. Karena sebagaimanapun ya, saya ini pernah dibesarkan Golkar, saya pernah membesarkan Golkar. Pernah mengikuti dinamika yang luar Saya biasa pernah ya. berada Kompensi di luar biasa ya. Saya pernah menjalani itu, maka saya tahu Golkar tuh. Ini masukan luar biasa Bang. Sekarang kita kembali ke pengalaman di birokrat. Dari 2011 sampai sekarang 2020. Abang pasti meskipun sudah tidak berkiprah di Kampar, tapi kan tetap berkontribusi, memberikan masukan, pikiran, baik resmi melalui pemerintahan maupun melalui masyarakat dan generasi muda. Ini bagaimana Abang melihat Kampar hari ini? Kalau saya boleh jujur ya, menilai Kampar hari ini, kita tidak bisa pungkiri Kampar ada proses perbaikan, ada katakanlah keberhasilan. Kita tidak bisa bohong lah. Masa orang bangun tidak ada hasil? Nah, persoalannya apakah menyelesaikan persoalan-persoalan pokok? Ya, saya harus sampaikan masih banyak catatan-catatan yang saya miliki tentang belum semuanya, ya, belum semua yang bisa tanda petik tersentuh dan kita mengatakan berhasil. Betul. Nah, ukuran-ukuran kan bisa kita lakukan tolak ukurnya. Berbeda soal kemiskinan. Pernah nggak kita ukur kemiskinan kita berapa? Selama berapa tahun terakhir ini bagaimana dengan angka kemiskinan kita? Apakah menurun apa tidak? Apalagi dengan setahun terakhir ada COVID. Nah, persoalan kemiskinan kita juga masih menjadi persoalan mendasar menurut saya gitu ya. Belum bisa terselesaikan. Pembangunan bukan hanya infrastruktur, bukan hanya fisik semata. Sumber daya manusia juga. Manusianya harus kita bangun, ekonominya harus kita bangun, lingkungannya harus kita bangun.
Jadi banyak sentuhan-sentuhan yang menurut saya masih belum sampai ke situ. Gitu. Nah, catatan saya juga berkaitan dengan masalah yang menurut saya sampai sekarang ini masalah pendidikan kita, kesehatan kita berproses dia, tapi belum sampai kepada tahap yang menjadi ideal yang itu. Saya kira biasa lah itu. Ya. Siapapun itu tidak akan bisa seperti membalik telapak tangan. Tapi paling tidak yang paling penting adalah pemerintah Kabupaten Kampar harus tetap berada pada jalurnya untuk melaksanakan visi misi dan program-programnya. Ya. Konsisten saja dengan itu. Ya. Setelah itu nanti setelah berakhir masa jabatan bupati sekarang kita ukur tercapai tidak visi misi dia. Betul. Tercapai tidak target-target berkaitan dengan yang saya katakan tadi. Ya. Persoalan-persoalan mendasar yang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, keberatan pembangunan. Ya, masalah pertanahan, banyak persoalan-persoalan yang menurut saya perlu menjadi perhatian lebih oleh. Memang seperti yang Abang sampaikan tadi, setiap pemerintah mungkin punya visi misi sendiri. Oh ya. Tapi paling tidak ada kebutuhan-kebutuhan dasar itu yang concern tetap menjadi acuan utama, Bang ya. Iya. Siapapun itu menjadi pemerintah yang saya tidak yakin bahwa semua visi misi itu bisa tercapai 100%, tidak mungkin. Ya. Tapi ada persentase. Paling tidak ya sudah mendekati pada apa yang menjadi targetnya. Karena visi misi itu bukan hanya sekedar tujuan secara umum saja, tapi kan ada tolok ukurnya. Parameter-parameter sudah tercapai belum? Contoh, kita bicara soal anak usia sekolah 12 tahun, apakah sudah tercover? Umpamanya mengenai masalah kemiskinan, apakah memang ada data dan fakta bahwa jumlah kemiskinan kita semakin berkurang? Bagaimana pendapatan masyarakat kita? Ya kan? Bagaimana pendapatan asli daerah kita? Apakah ada peningkatan dari tahun ke tahun? Ya, banyak variabel-variabel yang bisa kita ukur tentang keberhasilan pembangunan. Tidak bisa hanya mengatakan APBD kita sekian, proyek kita sekian. Tidak semudah itu. Jadi menilai itu dari secara holistik. Kita harus menilai itu secara ada barometer lengkap, dan ada parameter yang jadi ukuran. Umpamanya saya katakan, bicara di sektor pertanian. Setahu saya Kampar sampai sekarang kita masih minus terhadap beras, belum menjadi lumbung padi. Yang dulu pada tahun-tahun sebelumnya itu Kampar termasuk salah satu sentra produksi padi di Riau ya, betul. Sekarang malah menurut saya juga alih fungsi lahan. Nah, itu salah satu diantaranya. Jadi yang menurut saya juga capaian terhadap sektor pertanian masih belum sesuai dengan keinginan. Dinda bisa lihat, minta data di Dinas Pertanian, di statistik, di Bapeda. Kebutuhan beras kita berapa? Jumlah penduduk kita berapa? Betul. Produksi kita berapa? Kita minus berapa? Dari tahun ke tahun akan ada pengurangan terhadap minus kita. Saya takut konsisten, angkanya masih segitu. Malah mungkin bisa bertambah. Betul. Kenapa? Tidak ada peningkatan produksi yang signifikan terhadap terukur ya, pertanian pangan kita, beras terutama. Harusnya terukur dong. Betul. Kan kita bisa hitung kebutuhan pangan beras kita per kapita berapa, kebutuhan kita berapa, produksi kita berapa, dan seterusnya. Nah, pertanian kita berapa? Kenapa ini tidak meningkat? Apakah jumlah sawah kita begitu-gitu saja? Perlu ada pencetakan sawah baru? Apakah produktivitas lahan kita yang semakin berkurang atau tidak berkembang? Yang masih 3 ton, 5 ton saja, orang bisa sampai 8-9 ton, dan seterusnya. Belum lagi persoalan semakin berkurangnya alih fungsi lahan, lahan produktivitas kena alih fungsi lahan. Jadi banyak persoalan yang belum kita bedah satu persatu persoalan. Nah, menurut saya ini perlu ada katakanlah ya masukan-masukan kepada pemerintah. Saya kira bupati kita ini perlu kita berikan saran masukan lah ya. Saya bukan nggak percaya pada dinas lah. Dinas juga harus bisa mengakomodir berbagai pokok-pokok pikiran dari dewan, terutama dari tokoh-tokoh masyarakat, dari para pakar, para akademisi. Jangan merasa kita sebagai kepala dinas kita yang lebih tahu. Saya kira wajar, undanglah. Termasuk saya barangkali. Saya kalau diundang untuk berikan, saya siap. Kita Bang Boy, terima kasih banyak atas pengalamannya. Sekarang kami ingin masukan ataupun saran dari Bang Boy selaku orang tua kami, tokoh masyarakat Kampar, untuk pemerintah Kabupaten Kampar, baik eksekutif maupun legislatif, serta masyarakat dan pemuda Kabupaten Kampar dalam rangka
menyongsong, mensupport kabupaten ini bisa lebih maju dan bergerak maju ke depan? Ya, saran saya, harapan saya tentunya kepada seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah tentunya, pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda, DPRD ya, tentu harus bisa bersinergi. Sinergi Bang ya? Sinergi, kunci sinergi, kemudian komunikasi yang perlu diintenskan. Apapun persoalan bisa dikomunikasikan, kemudian punya niat sama-sama untuk membangun Kampar. Nawa itu untuk sama-sama membenahi negeri kita. Dan insya Allah kalau kita punya niat, kemudian kita bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, saya kira Kampar yang menjadi idaman kita, Kampar yang kita inginkan, Kampar yang maju sejahtera, masyarakatnya rukun dan damai, saya kira insya Allah bisa diwujudkan. 3 itu kuncinya Bang ya? Komunikasi, sinergi, niat ya. Jadi niat, sinergi, komunikasi, berkolaborasi, semua elemen masyarakat bersama pemerintah, DPRD punya niat yang sama, tujuan yang sama untuk membangun daerah Kampar dan menjadikan Kampar lebih maju. Saya kira itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bang. Insya Allah diskusi ini sangat bermanfaat untuk kami. Amin, amin, khususnya kami generasi muda dalam rangka ikut berperan aktif memajukan Kabupaten Kampar yang kita cintai ini. Ya, sama-sama. Baiklah, diskusi ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.